Atau kita make sure dulu satu-satu. Tadi sambung nggak kameranya rusak. Gavin juga rusak kameranya. Rusak semua. Wow, jangan Gavin. Ini teman teman SMA aku. Reisha Chandra Salina. Banyak banget gua. Gregorius Oke. Nah ini Reisha nih online. Iya. Yang lainnya mana? Gregory, Jason nih. Jason kalau Anda dapat salam dari rekan-rekan tercintamu. Oh, gelap banget nih. Seram banget ya kan. Katanya kalau kamu gelap-gelapan itu belakangnya. Nggak boleh gelap-gelapan ya. Iya. Oke, terima kasih teman-teman yang lainnya. Mungkin nggak memungkinkan. Ya kalian boleh kalau misalnya mau oke. Kita bakal lanjut materi protenomik ya. Mungkin kita ngelanjutin yang minggu lalu. Oke. Nah ini yang baru datang. Oke, kayaknya cuacanya juga mulai agak mendung, jadi kita nanti kalau bisa cepat. Ada yang kalian di daerahnya kalau hujan bisa banjir? Ya, jadi kalau bisa sebelum hujan kalian sudah di rumah. Oke. Gimana kalau keskadarnya online? Ya. Oke, hari ini kita melanjutkan materi. Nah, ini nih serombongan se Indonesia Raya Merdeka. Oh enggak, satu orang doang. 1, 2, 3, 4. Lulus dong, Ernest kok? Toilet dulu. 5 menit. Oh iya. Bolos, mana mau bolos, Pan? Motor kamu mogok lagi? Oke. Ya, ulangi ya. Kita akan melanjutkan materi tentang Dari terakhir itu summoningnya Blue Eyes White Dragon. Apa? Tadi itu aku lihat tadi summoningnya Blue Eyes White Dragon, nggak tahu kenapa. Yang itu. Jujur aku udah. Oke, materi kita hari ini melanjutkan pertemuan yang minggu lalu. Untuk GSLC, Miss minta teman-teman untuk memberikan contoh penerapan tentang Aku udah kasih protenomik ya, prototype atau atau lainnya aplikasinya, Nah hari tapi ini nggak kita akan melanjutkan ke tapi protenomik. nggak dibikin, Kalau minggu jadi aku lalu bikin kalian sih pakai dikasih AI. ini kan ya latihan soal tentang gimana caranya merubah DNA menjadi mRNA, kemudian diubah jadi protein. Masih ingat? Masih ya? Jadi di DNA ini ada 4 basa nitrogen. Basa nitrogennya ada ATGC. Yang kemudian kalau misalnya di mRNA semua T-nya berubah jadi U. Kemudian saat di protein satu kodon atau satu asam amino itu diterjemahkan dari 3 basa nitrogen gitu ya. Jadi kalau misalnya ada 4 asam amino berarti ada 12 ada 12 si basa nitrogennya gitu. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materinya tentang peptid bond atau rangkaian peptida. Jadi ketika seperti ini misalnya ada asam amino, ya, asam amino 1
itu kan diterjemahkan dari 3 basa nitrogen ya. 3 basa nitrogen. Kemudian biasanya ada tanda garis atau biasanya langsung kalian buat ini, ada asam amino yang kedua. Kemudian ada asam amino yang ketiga dan seterusnya. Nah, ketika asam amino ke-1 kemudian dia berinteraksi atau bergandengan dengan asam amino kedua, asam amino ketiga dan seterusnya, dia punya ikatan. Nama ikatannya adalah ikatan peptida. Jadi, ikatan ketika asam amino 1 berikatan dengan asam amino kedua dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, itu adalah ikatan peptida, nama ikatannya. Nah, ikatan ini terjadi kurang lebih seperti ini. Misalnya ada asam amino. Nah, kita secara kimianya asam amino kan terbentuk dari ada C, H, N dan lain sebagainya yang kita nggak akan hafalkan itu. Misalnya dia berinteraksi dengan asam amino yang lain, ketika mereka bersatu, nah ikatannya di sini disebut sebagai ikatan peptida. Oke, nah ketika ikatan peptida ini banyak sekali, ikatan peptidanya panjang, maka dia akan disebut sebagai polipeptida. Gitu ya, jadi asam amino berinteraksi punya ikatan namanya ikatan peptida. Nah, ikatannya ini selain membentuk sebuah ikatan atau asam aminonya jadi satu, maka dia akan menghasilkan H2O atau air. Jadi ini contohnya ada, misalnya itu ada C2, H-nya ada berapa? C2H4, kemudian N O2R, dia berinteraksi dengan C2 H4 N O2R. Mereka kan akan berinteraksi. Nah, interaksinya ini adalah sebuah ikatan gabungannya secara kimia. Kemudian dia akan bertambah H2O, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada 10 ya berarti nanti berikatan, kemudian ada si H2O-nya atau si air, gitu. Itu untuk ikatan dari asam amino. Nah, kemudian si asam amino ini, jadi awalnya kan ada gen ya teman-teman yang akan mendeskripsikan pewarisan sifat kita. Kemudian ada DNA dan ada RNA. Letaknya kalau di sel, DNA sama RNA ini di nukleus atau di inti sel. Kemudian ketika mereka keluar dari inti sel ke sitoplasma, maka akan terbentuk yang namanya kodon-kodon atau dia asam amino. Jadi DNA dan RNA ini letaknya di nukleus. Kemudian DNA dan RNA ini akan dibawa keluar ke sitoplasma, itu menjadi asam amino. Nah, ini letaknya di ribosom. Nah, sitoplasma. CYTSO plasma. Sitoplasma. Nah, DNA dan RNA ini saat akan menuju ke ribosom sama sitoplasma, mereka kan akan dikodkan jadi dua. Ada yang namanya kodon dan antikodon. Nah, kemarin kodon yang akan dideskripsikan menjadi asam amino, kalau antikodon yang hanya membawa aja. Jadi si RNA ini kan dibagi jadi dua, mRNA sama tRNA. mRNA ini kan kemarin message, berarti nanti saat dia dibawa keluar dari
nukleus untuk keluar ke sini, berarti mRNA itu akan ngekodkan asam aminonya. Nah, kalau misalnya yang tRNA ini kan cuma transfer, jadi dia cuma membawa informasinya aja untuk ke sini. Dan dalam proses dari DNA, RNA kemudian jadi asam aminonya ada banyak. Nah, ini disebut sebagai polipeptida. Jadi kalau udah jadi satu rangkaian panjang, ini misalnya ada 3 gitu ya. 3 ini rangkaian panjangnya disebut sebagai polipeptida. Gitu. Jadi kalau udah panjang sebutannya polipeptida, tapi kalau masih jadi temen gini namanya peptida. Oke, ini untuk rangkaian dari asam aminonya sama. Kemudian dari protein-protein ini dideskripsikan berinteraksi sangat banyak sekali, makanya dia akan menjadi struktur yang kompleks untuk kehidupan manusia. Nah, asam amino teman-teman itu ada 20. Ada 20 jenis asam amino yang terdiri dari grup-grup amin group, karboksil acid group, hidrogen dan variabel set chain atau N. Jadi asam aminonya itu secara kimia tersusun dari NH2, COOH, H sama si R. Nah, R-nya ini hanya variabel group. Jadi interaksi dari mereka bertiga ini akan membentuk si 20 asam amino. Ya, jadi 20 asam aminonya apa aja? Nah, ini yang kalian kenal. Glisin, alanin, valin, sistenin, prolin, leusin, isoleusin, metionin, triptofan, fenilalanin gitu kan ya. Mungkin kalau teman-teman kimia mereka akan membedah secara kimianya seperti apa. Tapi kalau kita yang penting kita tahu bagaimana mereka berikatan. Jadi ikatannya dari mereka ini ikatan kovalen. Jadi ketika mereka saling berinteraksi, jadilah dia si asam amino yang ada 20 ini jenisnya. Nah, yang akan kita kenal, si asam amino ini sifatnya ada nonpolar. Yang pertama ada non-polar, yang kedua ada polar, yang ketiga berdasarkan charge-nya itu ada positif dan negatif. Nah, kalau non-polar ini berarti dia sifat kepolarannya memang tidak ada, ya. Kalau misalnya polar berarti dia mampu mengikat elektronnya itu lebih gampang. Ini untuk si polar. Kemudian kalau charge berarti dia bagaimana jumlah dari elektronnya positif atau negatifnya ini lebih banyak. Seperti itu secara teori. Kemudian untuk visualisasi bentuk molekul, nah ini bentuk molekulnya. Jadi kalau yang tadi ikatan kimia grup C, H, O, kalau yang ini bentuknya molekul bulat-bulat seperti itu. Kemudian selain ada nonpolar, polar, dan charge, dia sifatnya ada 2 lagi, yaitu hidrofobik sama hidrofilik. Hidrofobik, yang kelima hidrofilik. Nah, hidrofobik sama hidrofilik ini ada standar nilainya. Standar nilainya dari Kate Doolittle sama Hopwood. Jadi mereka sudah menetapkan standarisasi nilainya. Kalau teman-teman perhatikan nilainya ada negatif sama positif, gitu ya. Nah, kalau di sini untuk yang hidrofobik, ya, yang hidrofobik itu dia cenderung tidak mengikat air. Cenderung tidak mengikat air. Kalau yang hidrofilik berarti dia mengikat airnya mudah. Ya, untuk hidrofobik cenderung tidak mengikat air, yang hidrofilik itu mengikat airnya mudah. Nah, standar nilainya dari tabel ini tetapan. Jadi teman-teman kalau misalnya diminta untuk menyebutkan atau memakai, nanti tinggal lihat dari nilai yang ada di slide ini gitu kan.
Nah, untuk hidrofilik itu nilainya, ini ya, hidrofilik amino asid itu yang nilainya positif. Ya, hidrofilik nilainya positif. Jadi, ini untuk bagian Hope and Woods, ya, Hope and Woods yang nilainya positif itu berarti hidrofobik, ya. Untuk Hope and Wood. Oke, sedangkan yang di sini hidrofobik amino asidnya nilainya negatif. Nilai negatif untuk Hope and Wood. Oke, ini untuk si sifat-sifat asam amino. Ada nonpolar, berarti dia itu untuk kutub-kutubnya tidak ada. Nah, untuk polar ini berarti dia cenderung gampang banget mengikat elektronnya. Nah, charge ini dimana dia lebih banyak elektron atau kekurangan si elektron. Itu untuk si jenis atau sifat-sifat di asam amino. Oke, sampai sini masih aman? Aman. Nah, kita akan bahas tentang mRNA translasi. Nah, seperti yang tadi disebutkan, jadi prosesnya itu untuk berubah dari DNA ke RNA, kemudian menjadi asam amino, itu kan prosesnya adalah translasi. Kalau teman-teman ingat, itu adalah central dogma yang ada 3 ya, transkripsi, kemudian ada juga si translasi. Nah, translasi ini merubah RNA atau mRNA menjadi protein. Terjadinya di mana? Di ribosom atau sitoplasma. Ini ya, karena letaknya DNA sama RNA itu di nukleus, kemudian proses perubahan DNA RNA ke asam amino itu di ribosom atau sitoplasma. Jadi visualisasi dari gambarnya itu di sini di dalam selnya itu ada ATGC yang T-nya berubah jadi U, kemudian nanti dibawa keluar, nanti keluarnya itu bentuknya titik-titik di sini dia adalah amino asidnya gitu ya. Dan amino asidnya ini ada garis-garisnya. Kalau teman-teman lihat, ini adalah polipeptidanya atau rangkaian dari beberapa asam amino yang jadi satu. Gitu. Oke. Ini contohnya lagi, di sini ada huruf-huruf gitu ya, ATGC itu ATGC seperti yang ada di sini. Dan ingat, dia ditranskripsikan dari 3 sampai 5 di sini. Kemudian ini visualisasi gambarnya kalau misalnya dia berpasangan. Dan ini ketika mereka menjadi kodon ya, AAG, ini berarti satu asam amino. Nah, selanjutnya saat di ribosom mereka kan akan menjadi satu asam amino terdiri dari 3 kodon. Nah, saat terdiri dari 3 kodon, si mRNA ini akan melakukan beberapa step. Yang pertama, P-side, A-side, sama E-side. Nah, untuk si P-side ini singkatan dari peptidyl aminoaksil untuk yang A, dan yang E-side adalah exit side. Nah, untuk yang si P, ini dia yang akan membawa informasi transkripsinya itu, misalnya gennya itu apa, atau sifatnya itu seperti apa. Nah, kalau yang A ini, dia hanya akan membawa jenis rangkaiannya seperti apa. Nah, jenis rangkaian untuk si ini asam amino itu rangkaiannya nanti ada beberapa. Contohnya, misalnya kalau yang hanya terdiri dari 3 kodon, berarti disebut rangkaiannya itu primer. Kalau yang misalnya 20 berarti bisa disebut sekunder. Tapi kalau yang misalnya udah kompleks banget ribuan, itu bisa aja tersier gitu ya. Jadi si A ini dia membawa bentuk dari rangkaiannya, P itu pewarisan dari sifatnya, dan si E ini untuk jalan atau lajunya seperti apa dan kemana. Begitu. Itu untuk si yang terjadi di ribosom. Nah, ini ya. Jadi untuk membuat si protein, teman-teman, pertama kalian harus menginisialisasi. Inisialisasinya itu adalah ketika dari DNA yang 5 aksen menuju ke 3 aksen, kemudian dari RNA 5 aksen menuju 3 aksen,
Nah, si protein ini mulai diinisialisasi ketika terdiri dari 3 rangkaian basa nitrogen. Nah, di sini ada AUG. AUG itu adalah codon start. Berarti ini akan dimulai si basa proteinnya. Gitu ya. Jadi stepnya DNA ke mRNA ke kodon yang terdiri dari 3 asam amino. Nah, setelah terdiri dari 3 asam amino, ini sebutannya sebagai inisialisasi. Ya, ini inisialisasi berarti terbentuklah si 3 itu. Nah, kemudian elongation. Nah, ini mulai dia terbentuk beberapa dari asam amino. Kemudian ada termination. Nah, ini sudah misalnya ada si codon stop atau di mana si DNA-nya, asam aminonya itu berhenti atau selesai sampai di mana gitu. Oke, nah ini bentuk-bentuk dari protein. Kalau teman-teman lihat visualisasinya, ada yang dot-dot-dot, ada yang lipatan, ada yang di sini bentuknya seperti apa ya itu ya? Seperti benang-benang ini ya, benang-benang tidak beraturan gitu. Nah, dari si DNA dan RNA yang beberapa minggu lalu kita belajar dia bisa bermutasi, si asam amino juga bisa bermutasi. Sebutan mutasi-mutasinya apa aja? Ya ini ya. Kalau misalnya yang pertama silent mutation, berarti no effect. Nah, kalau misalnya kalian menambahkan atau mengurangkan sesuatu dari basa nitrogennya, otomatis dari asam aminonya ini nggak akan berubah. Nah, kok bisa nggak berubah Miss? Karena bisa aja satu asam amino, misalnya metanin, itu kan terdiri dari beberapa kan. Nih, mana nih? Nah, misalnya kalian lagi merubah, awalnya CUU berubah jadi CUC, tapi kan dia tetap leusin. Nah, berarti itu disebut aja silent mutation. Jadi walaupun dia berubah si basa nitrogennya, tapi dia nggak ngaruh dari si asam aminonya. Itu namanya silent mutation. Oke, tadi sampai mana? Nah, ini silent mutation, no effect. Kemudian ada missense mutation, change asam amino. Jadi asam aminonya berubah. Misalnya yang awalnya metanin jadi leusin, gitu. Atau misalnya awalnya leusin jadinya alanin. Nah, berarti asam aminonya berubah nih yang di sini, yang di paling bawah. Berarti dia adalah missense mutation, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada nonsense mutation. Nah, nonsense mutation ini kalau misalnya kalian ketika membuat asam amino ternyata DNA atau RNA-nya bermutasi atau berkurang, kemudian tiba-tiba terjadilah asam amino stop. Jadi ada codon stop. Ketika ada codon stop, berarti dia disebut sebagai nonsense mutation. Kemudian ada insertion atau extra base. Nah, extra base ini terjadi misalnya di mana ya? Di sini aja. Misalnya gini, awalnya AUG, UUG, CUG, AAG. Awalnya misalnya ada 4 kodon. Terus tiba-tiba ditambahkan satu basa nitrogen, misalnya AUG, UUG, CCU, CCU, GAA, G. Nah, ini Miss tambahin nih C di sini, sehingga base-nya ada lebih satu di sini. Nah, ini kalau misalnya ada yang sendirian dan dia tidak bisa jadi sebuah asam amino, itu disebut sebagai insertion. Ya. Terus yang selanjutnya ada deletion, removal of a base. Kalau removal of a base ini berarti kebalikannya. Awalnya ada yang hilang seperti ini, tapi tiba-tiba ditambahkan atau dikurangkan sehingga dia
asam aminonya sesuai gitu. Misalnya di sini kemudian hilangkan A, ini hilang, misalnya jadinya AUG, UUG, CCU, GAG. Nah ini kan berarti dia jadinya genap, jadi dia base-nya hilang gitu. Yang terakhir Friendship mutation atau non-functional protein. Jadi proteinnya itu tidak ada atau jadinya rusak gitu ya. Jadi kalau yang kemarin ketika si DNA RNA bisa bermutasi gitu ya. Nah, si DNA RNA yang bermutasi otomatis akan mengakibatkan asam aminonya berubah, ya kan? Dan perubahan itu ada beberapa jenis. Yang silent itu enggak mengakibatkan apapun. Kalau yang missense dia akan mengakibatkan asam aminonya berubah. Kalau yang nonsense akan membuat codon stop di rangkaian asam aminonya. Kalau yang insertion dia akan ada extra base. Kemudian deletion akan menghilangkan extra base. Tadi base itu misalnya ada yang kelebihan seperti ini, ya. Kemudian kalau yang friendship mutation berarti jadinya tidak berfungsi si asam aminonya. Nah ini bisa mengakibatkan kalau tidak terkendali berarti ya beberapa penyakit, contohnya kayak Miss sudah sebutkan sebelumnya, cancer, tumor, itu kan juga terjadi karena perubahan atau perkembangan dari si DNA yang berlebihan atau jaringannya berkembang terlalu berlebihan gitu. Sampai sini aman? Oke, kita ke contoh berarti ya. Untuk si mutasi dari DNA, apakah asam aminonya akan berubah? Oke, ini ada dua DNA. Kalau misalnya yang A, jika basa nitrogen ke 10 dihilangkan, apakah asam aminonya berubah? Berarti kalau misalnya teman-teman disuruh membandingkan seperti ini, kalian harus cari asam amino dari DNA yang ada dulu. Nanti baru dikerjakan ketika yang ke-10 ini basa nitrogennya hilang. Yang kedua, jika basa nitrogen ke-10 jika setelah basa nitrogen ke-10 ditambahkan ATGC, apakah asam amino berubah? Nah, silakan teman-teman bisa cek. Ada dua soal, DNA-nya juga ada dua. Yang dikerjakan ada dua bagian. Jika basa nitrogen ke-10 dihilangkan, apakah asam aminonya berubah? Jadi ada dua yang harus dikerjain. Yang kedua, jika setelah basa nitrogen ke-10 ditambahkan ATGC, apakah asam aminonya berubah? Gitu ya, berarti harus dicari asam amino asli dari DNA-nya, kemudian dicek saat dia bermutasi. Silakan dicoba dulu. Miss tunjukin asam aminonya ya, biar kalian bisa. Nah, ini untuk referensi asam aminonya. Kalau misalnya kalian sambil mau cek karena belum.
Jadi apa itu nama TikTok? Santai dong. Ini ada kerjanya masih kelihatan ya? Iya. Ini mobil masuk sini. Ya, Itu ya ternyata ya. Ya, DNA pasti dipindah ke RNA dulu. Kan ada T-nya kan? Nah, T-nya diubah jadi U semua dulu. Terus dari baru RNA diubah ke asam amino. Gak dikumpul ya, tapi dicoba aja. Nanti kita spin. Siapa yang berkumpul hari ini? Oke, ini teman-teman yang di Zoom kalau misalnya mau ngerjain yang warna biru ini ya. Naikkan air. Tapi harus cari RNA RNA dicari kodenya apa aja. Terus nanti dari kode asli dibagi setelah mutasi. Banyak tahu dia. Ya, tergantung. Kalau misalnya dia masih punya sama, ya berarti nggak bisa. Jadi untuk ngecek mutasi kodenya apa? Itu yang kita makan itu setelah dikurangi atau Oh enggak, ini beda-beda. Jadi ini yang A, yang ke-10 kan kalian hilangkan. Nah yang B ini tetap asli terus ditambahin ATGC. bukan setelah dikurangi. Enggak setelah dihilangkan. Misalnya mutasi stop atau kan misalnya ini berarti dia ada semuanya. Ya berarti kan oh ini berarti si ekstra base berarti mutasi apa? Terus nanti yang dari depan kalian cek beda ke asam aminonya. Nanti selain ada ekstra base, asam
Enggak, karena dia cuma dua antara. Ini dia backup saja. Iya, dia. Strategi. Untuk soal A berarti untuk nomor 1 dan 2. Jadi untuk soal B juga dikerjakan nomor 1 dan 2. Jujur mandi bisa Iya, atau ini stabil. Sparknya 2 yang dia bisa yang paling kakak. Iya. Start terus langsung mutasi. Langsung ekstrak. Jalan itu. Makanya aku tanpa mutasi kok. Berubah pasang aminonya. Kan kamu start itu baru kamu mulai menjadi Berarti kalau misal tambahannya satu subjek bahasa itu termasuk penambahan ekstra fisik. Iya, kalau ada lebih satu. bahasa nitrogen. Oh ya, kalian jangan lupa masih ada waktu kurang lebih beberapa hari ya untuk forum GSLC-nya. Kan GSLC-nya udah posting kan? Jangan lupa di reply maksudnya gitu. Kan sampai minggu depan kan kalau nggak salah. Ini jangan lupa untuk di reply. Itu kan yang kemarin itu loh, yang itu udah kenal ya itu, iya pasti.
Berarti mutasi itu misalnya dia urutannya misalnya V terus kalau perubahan jadinya itu jadi V sama sen. Iya, dia berubah kan. Tapi kalau dia masih kita masih sama kayak awal berarti nggak ada mutasi. Iya, meskipun perubahannya kemudian berubah, tapi ternyata sama itu nggak apa-apa. Ya, mutasi itu misalnya harusnya urutannya itu V sama Leo. Tapi malah dia jadinya V sama sen. Di ayat pas berubah sama misalnya V sama Leo. Berarti dia nggak mutasi. Guys, kalian ada TV kok? Biasa buat punya siapa? Kenapa TV C? Thank you. Bukan. Lagi. Benci banget kamu sama dosen itu. Ya, gak ada kaitannya sama Tiba-tiba jadi rasis. kamu aspek dulu. Yang ikut lagi. Wah, aja. Ya, Ain't no way, bro. Mau Pak Suno? Mau Pak Suno? Apa ini? Apa? Enggak. Ini kok ada kau dijadikan film? Ini bikin lagunya dulu, filmnya nanti akhir-akhir. Referensi dari yang kita dan juga udah ada waktu 8 bulan yang lalu idenya, cuman ya baru kepikiran pakai AI buat bantu bikin. kita ya bos. Gimana ya cara menjelaskan ke AI kalau itu mengenai rencana Tuhan. Pastinya nilainya kan Mobil jadi nilainya M0 satu lagi the system.
Bisa gitu ya. Oke. Oh, yang TKU ya. Udah pada selesai kan? Oke. Ya, 10 menit lagi lah. Kalian di labnya sudah sampai apa? Sampai mana ya? Ini ya. Iya, kita juga sampai mulai. Sambil lah. Cek itu sih. Sama kita ya ada semua itu. Dari sini iya sih pas ini dia. Dia belum bisa. Jelas. Kalau itu udah 10 juga Miss gak akan gitu. Soalnya ternyata dari SP ke Artinya harus pakai Biar sama. beda pakai soalnya beda vokasi. Oh iya bis. Ini ternyata yang di ternyata ada yang Oh iya? Ini aja. ini nggak bisa saya kelas. Ini masalahnya bagaimana mau baliknya Emang udah pernah dipakai sih? Atau Miss mau pesenin kalian? Dia juga mau. juga ada. Iya, aku suka yang kayak gitu. Kamu yang Pepsi apa yang Ya saya coba. Soalnya kalau Pepsi sama mas kan kabel itu kan kaca ding semua. Tapi kamu juga pakai mikro. Ada. Oh iya. Minta apa dulu. beda? Oke, coba Miss lihat yang seri. Soalnya apa yang mikro dan yang sih. Nanti di skill-nya termasuk sih.
Aku loh kan 2 kali. Oke apa ya? Pulpennya warna putih ditanya bro. Nama Kristi. Oh, Ditanya warna putih bro. Tapi kosong bener. Keren kali. Bolanya warna putih loh. Oke, kita bahas ya. Nggak ada penghapusnya. Oh ini. Oke, kita bahas yang nomor 1. DNA-nya 5 aksen A, T, G, C, G, A, C, C, G, A, T, G, C, A. Oke. A, T, G, C, G, A, C, C, G, A, T, G, C, A. Oke. Berarti kita harus ubah ke RNA dulu 5 aksen ke 3 aksen. Berarti semua T-nya berubah jadi U. Berarti A, U, G. Miss langsung kasih strip biar membedain I-nya. Kemudian C, G, A, C, C, G, A, U, G, C, A. Ya. Berarti dari awal si basa nitrogennya yang Miss buat ini berarti dia sudah kelebihan dari base-nya. Ada Ca di sini ya, nggak bisa ditranskripsikan menjadi asam amino. Kalau misalnya nggak bisa ditranskripsikan jadi asam amino, dibiarkan aja jadi Ca seperti ini. Oke, kemudian secara soal untuk asam aminonya berarti AUG. AUG di sini start. Kemudian CGA itu ARG, CCG itu pro, AUG itu metanin atau start. Kemudian CA-nya tetap ditulis. Oke, untuk soal yang ke A, jika basa nitrogen ke-10 dihilangkan, berarti basa nitrogen 10 hilang. Berarti DNA-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti A-nya jadi hilang ya. A, T, G, CGA, CCG. Nah, ini kan harusnya ke-10 ada A. Nah, ini A-nya hilang berarti menjadi TGCA. 3 aksen. Kita ubah ke RNA. Berarti di sini AUG, CGA, CCG, UGC dan A. Oke, setelah itu kita lihat asam aminonya. Nah, asam aminonya dari AUG itu sama start, CGA sama ARG, CCG sama pro, UGC sekarang. UGC itu CYS strip A. Kalau kalian lihat di sini ada perbedaan ya, yang Miss kotakin dengan yang kotakin di bawah. Berarti dia mengalami mutasi. Artinya dia berubah dari asam amino yang awal. Nah, mutasinya itu menyebabkan asam amino yang baru
kemudian masih kelebihan dari base. Ya, jadi nanti kita cek dia asam aminonya itu jenisnya apa. Kemudian yang B, jika setelah basa nitrogen ke-10, setelah basa nitrogen 10 ditambah ATGC, berarti after 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti setelah A ditambahkan ATGC ya. Di sini DNA-nya menjadi ATG, CGA, CCG, A. Nah ini 11 dan selanjutnya ditulis ATGC, TGCA. Berarti untuk mRNA-nya AUG, CGA, CCG, AAU, GCU, GCA. Oke, setelah dapat mRNA dicari asam amino. AUG berarti start, CGA, ARG, CCG, pro, AAU, ASN, GCU, GCU ala, kemudian GCA, ala juga. Nah, dia mengalami perubahan setelah pro atau di ASN sampai ala dan ala. Berarti ini mengalami mutasi. Nggak selamanya mutasi ini selalu konotasinya buruk ya. Jadi bisa aja mutasinya baik dan tidak. Tapi di sini kita nggak mempelajari mana mutasi yang baik, mana mutasi yang buruk. Jadi ini untuk soal yang A sama B dari DNA nomor 1 semua mengalami mutasi di proteinnya. Jadinya dia berubah semua. Oke, kita kerjakan yang nomor 2. Oke, Miss ulang. Di sini DNA aslinya T A C G C T B G C T A T T G 3 aksen. Nah, ini bisa hapus. Oke, kita cari mRNA-nya dulu. Berarti UAC, GCU, GGC, UAU, UG. Gini ya. Dari 3 aksen. Kemudian asam aminonya. Asam amino UAC. UAC itu triptofan, TIR, GCU, mana GCU? Alam, GGC, gli, UAU, mana UAU? TIR, kemudian UG tetap ditulis menjadi UG. Ini adalah asam amino asli dari DNA-nya. Kemudian kita akan ngecek ketika dia mengalami mutasi. Yang A, basa nitrogen 10 hilang. Ini ganti video dulu deh. Berarti DNA-nya kayak ke 10, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti T-nya hilang. TAC, GCT,
GGC harusnya P hilang berarti A, P, T, G. 3 aksen. Untuk mRNA berarti UAC, GCU, GGC, AUU, G. Oke, kita cek asam aminonya. UAC sama, GCU sama ALA, GGC juga sama. Sekarang AUU. AUU itu ile. Nah, berarti mulai di sini mengalami mutasi. Oke. Kemudian yang B, setelah basa nitrogen 10 ditambahkan ATGC. Setelah basa nitrogen 10 ditambah ATGC. Oke, DNA-nya berarti TAC, GCT, TGG, GCT, GGC ya, GGC, T. Nah ini ke 10 ditambahkan ATGC, GGC, T, ATTG. Oke, berarti mRNA-nya UAC, GCU, GGC, UAU, GCA, UUG. Jadi asam aminonya berarti apa? UAC sama ya. Tir ala gli UAU, mana UAU? UAU TR GCA ala UUG. Leu. Oke. Mengalami mutasi setelah TR ala gli TR. Nah ini mulai ala sama leu. Kalau teman-teman lihat di sini mengalami mutasi semua ya. Mengalami mutasi. Nah, kalau pertanyaannya jenis mutasinya itu apa aja? Nah, berarti kalian bisa cek lagi bagian ini. Untuk soal yang A, dia basa nitrogennya ditambahkan, kemudian asam aminonya berubah. Nih ya, berarti change an asam amino atau amino acid, berarti missense mutation. Ya ini berarti yang A, missense mutation. Kemudian dia itu punya extra base, masih extra base berarti insertion dan juga missense mutation. Itu untuk yang A. Kemudian yang B, dia kalau kita cek base-nya hilang, berarti otomatis removal of a base, berarti deletion, otomatis deletion, terdelete. Tapi asam aminonya juga berubah, berarti deletion dan missense mutation. Ya. Kemudian yang A nomor 2, ini juga base-nya masih berarti insertion, kemudian asam aminonya berubah berarti missense. Kemudian yang B menghilangkan base-nya berarti deletion, asam aminonya berubah berarti missense mutation. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Ada enggak? Oh, ada yang tipe lagi miss ngerjainnya. Kenapa gini? Ya, ini kedelete karena kan ini removal of a base, jadi hilang ininya. Ini nih, kan ini UUG kan? Nah, ini kan berarti kelebihan base.
dia nggak bisa dideskripsikan jadi asam amino kan. Nah pas di sini hilang, berarti remove base-nya. Oh, berarti walaupun itu ditulis di tambahan IgG, berarti itu masuk hitungannya deletion bukan insertion. Iya, betul. Oke, aman ya? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Miss lanjut ke strukturnya. Seperti yang Miss bilang tadi, asam amino itu kan berikatan dengan asam amino yang lain, itu pakai ikatan peptida, ya. Kalau misalnya cuma 1, 2, 3, 4 ini ya, kalau kalian lihat ASN, gli, penin, glu, mereka berinteraksi semuanya, itu namanya primary. Jadi primary itu masih satuan aja, ya. Kalau misalnya yang secondary itu udah membuat struktur paling enggak 1 DNA panjang atau 1 gen. Itu untuk yang secondary. Kemudian untuk yang tertiary itu biasanya sudah sedikit lebih panjang untuk serangkaian polipeptidanya. Sedangkan untuk yang di sini tertiary ini ya. Mana yang tertiary? Oh, di slide selanjutnya. Nah ini untuk yang tertiary dan quaternary, dia biasanya sudah kompleks untuk bagian molekul tertentu. Misalnya untuk ngedeteksi sesuatu atau apapun. Nah kalau yang primary ini gambarnya masih satuan. Kalau yang secondary sudah mulai terstruktur panjang. Yang tertiary sudah mulai misalnya panjangnya itu untuk molekul tertentu. Kalau misalnya yang tertiary dia sudah untuk molekul tertentu juga, misalnya untuk protein di jenis organisme apa. Kemudian untuk yang quaternary itu basic atau misalnya kayak jelas dia di bagian apa. Jadi kalau dilihat dari kompleksitas gambarnya atau keruwetan benang-benangnya, makin tinggi dia makin akan ruwet atau makin banyak banget sih ikatan peptidanya ini berlangsung atau ikatan peptidanya ini muncul seperti itu. Nah selanjutnya untuk database bagian dari si genomik ini, proteinomik itu pakainya adalah PDB. Jadi perkembangannya cukup banyak dari yang 1976 yang belum banyak orang mengupload tentang database si proteinomik, tapi mau sampai 2023 ini sangat banyak sekali ya, hampir 200.000. Jadi kalau misalnya teman-teman mau akses ini, kalian kalau mau akses itu untuk protein struktur database, misalnya mau nge-code pakai machine learning atau ngedeteksi tentang protein apapun, kalian bisa mengunjungi si alpha4.ab.ac.uk. Nah di sini kalian bisa dapat banget database dari semua protein-protein yang ada di database tersebut. Gitu. Contohnya ini Miss tunjukin ya. Ini Miss klik linknya akan muncul seperti ini. Terus kalau misalnya teman-teman mau cari yang paling gampang adalah Homo sapiens. Nah, kalau misalnya diklik nanti akan muncul banyak sekali karena jenis dari proteinnya kan banyak. Nah, Miss klik yang paling atas ini ada insulin induction gain to protein. Nah, dia akan muncul di sini. Yang ini yang kita munculkan. Bentar, ini bisa digedein saya. Nah, ini yang ini singkatan-singkatan yang satu huruf ini. Singkatan-singkatan satu huruf ini itu adalah singkatan dari asam amino. Jadi kemarin M disingkat dan jadi apa gitu kan? A apa, E apa itu ada sendiri-sendiri. Nah, ini berarti M ini terbentuk dari 3 basa nitrogen. Kalau di sini ada 221 protein, berarti ada sekitar 663 basa nitrogen panjangnya sampai dapat 221 kodon gitu ya. Nah, untuk di web ini itu juga sudah diberikan visualisasinya. Jadi misalnya kalian mau lihat fullnya,
Nah ini untuk visualisasinya. Kemudian kalau misalnya diklik di bagian tertentu, nah ini bisa muncul ya. Nah ini visualisasi full dari si proteinnya, dari si Homo sapiens di bagian insulin. Itu jadi kalian bisa nanti latihan, mungkin di lab akan diajarin ya gimana caranya nanti untuk memotong, mengurangi, menambahkan seperti itu. Oke. Selanjutnya ini ada bioinformatik in protein research. Jadi mungkin nanti teman-teman yang kedepannya mau berkecimpung di bioinformatik, berarti ada beberapa yang mungkin bisa kalian jadikan untuk researchnya, misalnya untuk identifikasi, untuk analisis, kemudian untuk data sharing itu bisa. Jadi kalau misalnya mengidentifikasi penyakit bisa pakai dari DNA, kemudian bisa jadi protein dan lain sebagainya. Itu database tadi bisa kita gunakan gitu untuk bahan referensi dari database-nya gitu. Nah ini contohnya. Diabetes research, kemudian ada tumor metasis, nutrition research, dan lain sebagainya. Itu sudah banyak yang menggunakan bioinformatik. Kalau misalnya teman-teman mau nanti magangnya di bioinformatik, yang paling dekat di Semarang itu SCCR. Ya, SCCR ya kalau nggak salah. Stem cell gitu. Jadi researchnya tentang bioinformatik seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian pengen di bidang kesehatan gitu, misalnya dulu mau jadi dokter terus akhirnya banting setir ke CS gitu kan. Oke, mungkin itu aja untuk materi proteinomik. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nggak ada ya. Kita cek teman-teman yang di Zoom. Oke, yang tadi belum on cam bisa on cam ya. Joseph Gavin. Joseph belum ya tadi. Joseph Gavin, Gregory tadi udah belum? Udah ya kayaknya. Pande, Saung sama Saula. Boleh on cam dulu? Joseph ini ya nggak masuk karena nggak mau jaipongan ya? Iya. Aku tadi ini Miss, acara keluarga Miss.